Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat taufik sehingga kita berkesempatan dan berkemampuan untuk mengistiqomai satu bentuk ketaatan yang sudah kita ambil. Bentuk-bentuk ketaatan sangat banyak, gak mungkin kita bisa mengambil semuanya, tetapi yang sudah kita ambil semoga bisa kita istiqomai. Dalam hal ini kita mentadabburi Al-Quran melalui kajian tafsir setiap Kamis malam Jumat. Alhamdulillah sudah menyelesaikan surat Yunus, dan malam hari ini kita akan melanjutkan dengan surat Hud. Pertemuan awal ini dari tadabbur surat Hud, kita akan menyampaikan beberapa hal secara global. Yang pertama, surat Hud alaihi salam hiya as-surah al-hadiyah asyrah fi tartibil mushaf, faqad sabaqatha fi hadha tartib suratul Fatihah, dan seterusnya. Surat Hud alaihissalam adalah surat yang ke-11 dari urutan di dalam mushaf. Yang sebelumnya sudah ada 10 surat yang lainnya, dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan Yunus. Kemudian yang ke-11-nya surat Hud. Amma tartibuha fin nuzul fahiya as-surah ats-tsaniyah wal khamsun wa kana nuzulha ba'da surat Yunus. Kalau tadi urutan di dalam mushaf, adapun urutan turunnya, maka surat Hud adalah urutan yang ke-52. Secara turunnya, maka dia urutannya ke-52 setelah surat Yunus. Poin yang kedua, wa'adadu ayatiha 23 wa mi'ah ayah. Jumlah ayatnya ada 123. Masing-masing surat bisa dilihat jumlah ayatnya ada berapa, sehingga 114 surat bisa dihitung totalnya ada berapa. Jumlahnya adalah 6.200 sekian ayat. Saya lupa persisnya berapa, tetapi 6.200 sekian ayat. Lah, kalau dari kecil kita dibilangin sama yang ngajarin kita ayat Quran 6.606, lah ini ngitungnya dari mana? Sampai dibikin syair ayat Quran gitu ya, pakai syair ya, 6.606. Tentunya dipertanyakan dari mana, karena bisa dihitung. Kemudian poin yang ketiga, waqad sammaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi surati Hud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai surat ini dengan surat Hud. Yang menamai Nabi sendiri. Jadi bukan sahabat menamai Hud, bukan. Penamaan surat dengan pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah kita bahas, kenapa dinamai surat Yunus ya? Padahal dari ayat pertama sampai terakhir kisah tentang Yunus di mana?
paling hanya sebagian kecil ayat, mungkin satu ayat. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ini saja penyebutan Yunus. Tetapi kenapa dinamakan Yunus? Para ulama menjelaskan. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Al-Buraidi menjelaskan, justru ini yang menjadi perhatian utama, bahwa tidak ada umat ketika sudah saatnya diadab karena baleloknya mereka kemudian tobat dan tobatnya diterima. Gak ada. Umat manapun yang balelo kemudian sudah saatnya Allah turunkan adab, ya maka diadab. Adab menimpa mereka, tobat gak berguna. Tapi ada hanya umatnya Nabi Yunus saja. Sehingga ini menjadi perhatian secara khusus. Ini pesan yang paling penting dalam surat Yunus, sehingga kemudian dinamakan surat Yunus. Allahu a'lam. Ini renungan para ulama kenapa dinamain surat Yunus, padahal nggak ada kisah tentang Nabi Yunus di situ kecuali hanya satu ayat atau sangat sedikit ayat. Nah sekarang surat ini dinamakan surat Hud. Nabi SAW bersabda di dalam hadis At-Tirmidzi an Ibnu Abbas qala Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, qad shibta. Syaibatni atau sayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, engkau sudah beruban atau uban sekarang tampak padamu? Maka Nabi menjawab, iya, yang menjadikan aku beruban Hud, waqi'ah, mursalat, amma yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Jadi Hud, waqi'ah, al-mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat, ini 5 surat yang menjadikan Nabi beruban. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ghubairi di dalam penjelasannya menyebutkan, Nabi beruban bukan karena usianya sudah sepuh sehingga beruban. Nabi beruban karena turunnya ayat ini, di mana kandungannya dirasakan sangat berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau beruban lebih dahulu. Salah satunya disebabkan turunnya surat Hud. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dalam riwayat yang lain disebutkan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang menjadikanku beruban adalah Hud, surat Hud, dan yang lainnya. Yang lainnya apa? Maka disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Qala Al-Qurtubi ba'da an saqa ba'd al-ahadits fi fadli hadhihi surah fa fi tilawati hadhihi suwar yukshafu liqulubil arifin sultanuhu wa batshuhu fatadhala minhu an-nufus wa tashayyaba minhu ar-ru'us. Ini kata Imam Al-Qurtubi setelah menukil beberapa hadis tentang keutamaan surat ini, surat Hud. Maka kalau dibaca surat-surat tadi yang ada 5, apa saja? Hud, waqi'ah, al-mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. Maka dari situ
hati-hatinya arifin sangat merasakan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah, betapa dahsyatnya adab Allah, sehingga jiwa-jiwa merasa ketakutan sampai kepala membuat beruban, sampai kepala dibikin beruban. Jadi di sini disebutkan qulubul arifin, hati-hatinya arif, hati-hatinya orang yang mendalami, hati-hatinya orang yang berpengetahuan, maka akan merasakan betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa dahsyat adabnya, sehingga jiwa-jiwa merasa takut yang membuat kepala beruban. Ini yang mengatakan Al-Qurtubi, lah kalau ada orang lain selain Nabi bisa sedemikian dahsyat merasakan 5 ayat ini, apalagi Nabi SAW yang Al-Quran diturunkan kepada beliau. Maka beliau mengatakan yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud dan yang lainnya. Kemudian mata nuzilat surat Hud, kapan diturunkannya surat Hud? Yang dikehendaki surat Hud ini kategorinya Makkiyah apa Madaniyah, ini yang dikehendaki. Pertanyaannya, kapan diturunkannya surat Hud? Karena pengkategorian Makkiyah dan Madaniyah itu bukan tempatnya. Di Mekah berarti Makkiyah, di Madinah berarti Madaniyah, bukan tempatnya, tetapi sebelum hijrah atau setelah hijrah. Kalau turunnya sebelum hijrah berarti Makkiyah, kalau turunnya setelah hijrah berarti Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Turunnya di mana? Turunnya di Arafah. Turunnya di Arafah, daerah Mekah. Tetapi zamannya setelah hijrah berarti kategorinya Madaniyah. Maka pertanyaannya, mata nuzilat surat Hud, kapan diturunkannya surat Hud? Maksudnya kategorinya Makkiyah apa Madaniyah? Jumhurul ulama ala anna surat Hud jami'aha Makkiyah. Jumhur ulama, berarti mayoritas ulama, mengatakan surat Hud yang ada 123 ayat semuanya Makkiyah. Jadi semua ayat-ayatnya Makkiyah. Waqilah hiya Makkiyah illa salatu ayatin. Ada yang mengatakan semuanya Makkiyah kecuali 3 ayat saja. Semuanya Makkiyah, tetapi ada yang bukan Makkiyah, 3 ayat. Ini ulama yang lainnya. Yang pertama ayat 12. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik wa dha'iqum bihi sadruk. Yang kedua ayat 17. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu. Yang ketiga 114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Jadi 3 ayat ini adalah ayat Madaniyah. Ini menurut ulama yang lainnya. Adapun jumhur mengatakan semuanya Makkiyah. Tetapi insyaallah yang rajih adalah jumhur. Walladhi nurajjihuhu anna surah kullaha Makkiyah. Yang dirajihkan seluruh surat alias surat ini dengan seluruh ayatnya adalah Makkiyah. Bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Ayo kita baca. Kana nuzuluha fil fatrah allati aqabat hadithal Isra wal Mi'raj. Wa dzalika li anna nuzulaha kama sabaqa an asyarna
kana ba'da surati Yunus wa suratu Yunus kana nuzuluha ba'da suratil Isra allati iftatahat bil hadits anhu. Turunnya surat Hud ini pada zaman setelah peristiwa Isra Mi'raj, dan sudah kami katakan bahwasanya turunnya surat ini adalah setelah surat Yunus, yang surat Yunus itu sendiri turunnya setelah surat Al-Isra. Jadi surat Hud turunnya setelah kejadian Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj disebutkan di awal surat Al-Isra. Isra Mi'raj disebutkan di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram al masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir apa alim? Innahu was-sami'ul basir. Jadi jelas di awal surat Al-Isra menyebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, dan surat Yunus turunnya setelah surat Al-Isra, kemudian surat Hud setelah surat Yunus. Berarti surat Hud turunnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj peristiwanya kapan? Sudah hijrah apa belum hijrah? Sebelum hijrah. Isra Mi'raj peristiwanya sebelum hijrah. Sehingga ini menguatkan jumhur yang mengatakan surat Hud adalah Makkiyah. Nah, wahadhil fatrah allati kanat kubaila hadithil Isra wal Mi'raj wallati aqabathu tu'tabaru min asyakkil fatarat wa rojiha wa as'abiha fi tarihid da'wah al-islamiyah. Pada zaman ini, yaitu zaman sebelum terjadinya Isra Mi'raj dengan jarak yang tidak lama, zaman sebelum Isra Mi'raj dengan jarak yang tidak lama, dan yang setelahnya. Jadi ini zaman terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Zaman sebelumnya yang mendekati. Jadi sebelumnya tapi bukan jauh. Sebelumnya tapi mendekati. Dengan zaman yang setelah peristiwa Isra Mi'raj dinyatakan sebagai zaman yang dirasakan paling berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan dakwah. Fafi hadil fatrah, pada zaman ini mata Abu Thalib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mudafi anhu. Di zaman ini zaman sebelum Nabi dimi'rajkan dengan jarak yang tidak lama, dan zaman setelah peristiwa Mi'raj dikatakan sebagai zaman yang paling berat. Nah, di dalam zaman itulah Abu Thalib, pamannya Nabi, meninggal dunia. Dia sebagai pendukung utama di dalam Nabi berdakwah, karena backingin. Meskipun kemudian dia matinya sebagai muslim, sayang sekali, berbuat dengan perbuatan keimanan, tetapi matinya tidak di atas keimanan. Soalnya iman yang ada pada dia hanya dua unsur saja, unsur hati dan unsur perbuatan. Lisannya tidak menunjukkan keimanan. Disebut iman harus tiga kesatuan: hati, perbuatan, dan lisan. Apa yang ada dalam hati terjawentahkan pada perbuatan juga lisan. Nah, Abu Thalib yang ada pada hati hanya terjawentahkan pada perbuatan.
lisannya tidak mau, maka belum disebut mukmin meskipun pembela pendukung utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Wa matat kadzalika Sayyidah Khadijah, dan di zaman ini pula Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Allati kanat ni'mal mawasilahu amma yusibuhu min ada, yaitu seorang wanita yang Nabi merasa diayomi, yang Nabi merasa banyak dibantu dari berbagai musibah yang menimpanya. Fafaqada Rasul sallallahu alaihi wasallam bimautihima nasiraini. Jadi di dalam zaman ini Nabi ditinggalkan dua orang penting, dua orang ansarud dakwah, dua orang penolong dakwah. Cuma Khadijah meninggal sebagai muslim, Abu Thalib tidak sebagai muslim. Kanat lahuma makanatuhuma al-azima fi nafsihi wa tu'radu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-fatrah li alwanin min al-adha wal ittihad faqat kullu ma sabaqaha wa balaghat al-harb al-mu'linah min al-musyrikin alaihi wa ala da'watihi aqsa wa aqsa madaha. Keduanya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, memiliki tempat tersendiri di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya yang membacking beliau sebagaimana tadi disampaikan, yang membantu beliau. Sekarang sudah wafat, maka zaman ini zaman yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq khilala hadithihi an hadhihi al-fatrah summa inna Khadijah binta Khuwailid wa Abu Thalib halaka fi amin wahid fatataba'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masaib bihalaki Khadijah wa kanat lahu wazirun wa sidqun alal Islam yashku ilaiha wa yahluku amhu Abu Talib wa yahluku amhu Abu Talib wa kana lahu addan wa hirzan fi amrihi wa minhu wa minnatan wa nasiran ala qaumihi wa dhalika qabla muhajirihi wa kadzalika qabla muhajiri ilal Madinah bi 3 sinin. Intinya Abu Ishaq yang seorang sejarawan mengatakan, intinya bukan terjemah persisnya, ini intinya bahwasanya Khadijah dan Abu Thalib yang keduanya pendukung pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun yang sama 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, jadi zaman-zaman ini adalah zaman yang dirasakan berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surat Hud turunnya ketika itu. Jadi zaman-zaman belum hijrah. Zaman-zaman belum hijrah. Setelah surat Al-Isra, setelah peristiwa Isra Mi'raj, itulah surat ini turun. Maka surat Hud adalah surat Makkiyah. Intinya mau menguatkan itu. Penjelasan ini intinya mau menguatkan itu, bahwasanya surat Hud seluruh ayatnya adalah Makkiyah. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, ada 3 ayat yang bukan. Yang rajih semuanya surat Makkiyah. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, munasabatuha li surati Yunus. Korelasi surat Hud dengan surat Yunus itu apa? Apa korelasinya? Wa wajhu ittisaliha bi surati Yunus
anahu dzukira fi surati Yunus qissatu Nuh alaihi salam mukhtasiratan jiddan wa mujmalatan fa syurihat fi hadhihi surah wa busitat fiha ma lam tabsut fi ghairiha minas suwar. Yang pertama, ini korelasi antara surat Hud yang akan kita bahas dengan surat Yunus sebelumnya. Di dalam surat Yunus, kisah tentang Nabi Nuh diceritakan dengan sangat singkat sekali, ringkas sekali. Adapun di dalam surat Hud ini akan diceritakan secara lebih lebar. Dan tidak ada kisah tentang Nabi Nuh yang lebih terperinci melebihi di surat Hud. Jadi surat Yunus menceritakan tentang Nabi Nuh, iya, tapi sedikit. Yang selebihnya atau yang lebarnya di surat Hud. Ini korelasi yang pertama. Summa inna matla'aha syadidul irtibat bimatla'i tilka fa inna qawlahu ta'ala huda alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir nadhiru qawli subhanahu hunaka alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Nah, coba dilihat awal suratnya. Di dalam surat Yunus, kalau dilihat monggo, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Itu dalam surat Yunus. Di dalam surat Hud, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Di dalam surat Yunus, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat kitab yang hakim, itulah ayat-ayat kitab yang hakim. Artinya kan demikian, itulah ayat-ayat kitab yang hakim. Di dalam surat Hud, alif lam ra, inilah kitab, di dalamnya muhkam ayat-ayatnya dengan dirinci. Jadi di dalam surat Yunus disebutkan hakim, kitab yang hakim. Kemudian dalam surat Hud uhkimat. Lebih diterangkan lagi. Kemudian fussilat, lebih dirinci lagi. Makanya di dalam surat Yunus disebutkan kisah tentang Nabi Nuh, tapi singkat saja. Lebarnya ada di dalam surat Hud. Jadi pembukanya sudah berbeda. Tilka ayatul kitabil hakim. Dalam Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Jadi lebih merinci, lebih menjelaskan. Sehingga kontennya juga demikian. Dalam surat Yunus, kisah Nabi Nuh sedikit saja, ringkas. Dalam surat Hud secara panjang lebar, dan tidak ada kisah tentang Nabi Nuh yang panjang lebar sebagaimana dalam surat Hud. Kemudian yang ketiga, korelasi antara surat Yunus dan surat Hud. Di dalam akhir surat Yunus, kita bacakan, haitsu khutimat binafyi syirki wattiba'il wahyi waftutihat hadhihi bibayanil wahyi wattahdhir minasyirki. Akhir surat Yunus itu larangan berbuat syirik dan perintah untuk mengikuti wahyu. Itu akhir surat Yunus. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum
wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin, dan seterusnya sampai akhir ayat, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yakumallah wa khairul hakimin. Ini akhir surat Yunus. Peringatan jangan sekali-kali berbuat syirik dan ikutilah wahyu. Nah, di awal surat Hud penjelasan tentang wahyu dan peringatan dari perbuatan syirik. Jadi sama. Cuma bedanya di surat Yunus disebutkan di akhir surat, dalam surat Hud disebutkan di awal surat. Di dalam awal surat Hud itu penjelasan tentang wahyu. Coba kita baca. Alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadiru wa basyir. Jadi menjelaskan tentang wahyu. Kemudian larangan untuk berbuat syirik dilanjutkan pada ayat yang berikutnya. Memang kita pernah menjelaskan, kita pernah mendengarkan penjelasannya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudairi. Perhatikan kata beliau, tidaklah surat yang berdampingan kecuali ketika surat yang sebelumnya di akhir menyebutkan apa, maka dengan tema yang sama di surat berikutnya itu di awalnya. Cuma kita belum mengecek gitu ya. Tetapi kita nggak lupa penjelasan beliau. Hafizahullah Ta'ala. Beliau pernah ke sini, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudairi pernah ke sini. Beliau mengatakan, perhatikan surat yang berdampingan. Di akhir surat tersebut membicarakan tema apa, maka pada surat yang berikutnya disebutkan di awalnya. Nah, sekarang kita jumpai Yunus dan Hud. Surat Yunus di akhirnya tentang peringatan dari syirik dan perintah ikuti wahyu. Nah, di Hud yang berikutnya ini di awal surat tentang ikutin wahyu dan peringatan dari syirik. Kemudian yang berikutnya kandungan global dengan melihat rubuk-rubuknya. Rubuk itu apa? Kan kita sering mendengar ini 1 rubuk, ini 2 rubuk, ini 3 rubuk. Yang sebagaimana kita mendengar ini juz 1, juz 2, juz 3. Kalau juz berapa juz? 30 juz. Kalau rubuk ada berapa rubuk? Sekarang rubuk itu apa dulu? Rubu itu artinya 1/8 juz. Rubu sebuah istilah artinya 1/8 juz. Berarti kalau ada 30 juz ada berapa rubu? 240. Jadi ada 240. Nah, sekarang kita lihat surat Hud dengan melihat per rubuknya. Ar-rub'ul awal, rubu yang pertama, minha ma qad iftatahat bitanwih bi sya'nil Qur'anil Karim wa bid'awatin nas ila ikhlasil ibadah wa ila tawajjuh ilaihi bil istighfar wa taubah as-sadiqah hatta yanalu as-sa'adah fi dunyahum wa ukhrahum. Ini rubuk yang pertama, dimulai dengan agungnya Al-Quran. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dimulai dari tentang agungnya Al-Quran, kemudian yang berikutnya masih dalam rubuk ini tentang dakwah kepada manusia untuk ikhlas beribadah kepada Allah saja, kemudian untuk lurus di dalam beribadah kepada Allah saja, kemudian tentang istighfar, tentang taubat yang jujur, tentang taubat yang benar, kemudian sampai mendapatkan
as-sa'adah di dunia dan di akhirat. Ini rubuk yang pertama. Kemudian rubuk yang kedua, wajadnaha tasuqu lana bi uslubin mufassal. Kisah Nuh alaihissalam ma'a qaumihi fa tuhki amrahu lahu bi ibadatillahi wahdah. Rubuk yang kedua dimulai dari kisah Nabi Nuh. Jadi bisa dilihat ayat berapa ini? 25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Jadi dimulai dari kisah Nabi Nuh, di mana diceritakan di sini Nabi Nuh memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian dikisahkan tentang balasan yang buruk bagi yang menentangnya dan seterusnya. Ini globalnya ya. Ini globalnya. Kemudian sekarang rubuk yang ketiga. Naqussu alaina masyhadan mu'thiran. Masyhad Nuh alaihissalam bahwa yunadi ibnahu alladhi istahabba al-kufra alal iman. Pada rubuk yang ketiga kita mendapatkan kisah tentang sebuah fenomena yang sangat menyentuh, sebuah fenomena yang sangat menyentuh hati kita atau sangat menyayat hati kita. Bagaimana tidak, Nabi Nuh menyeru anaknya kepada keimanan, tapi anaknya lebih memilih kekufuran daripada iman. Padahal Nabi Nuh dengan semangatnya memberikan petunjuk kepada anaknya, mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya, panggilan kesayangan. Ya bunayya, panggilan kesayangan. Seperti Nabi Ibrahim memanggil ayahnya, ya abati. Panggilan yang ada makna kedekatan tersendiri. Demikian juga ya bunayya. Barangkali dalam bahasa Inggris memanggil anaknya my ani. Ya begitu ya, yang bisa bahasa Inggris ya Mas Iwan ya. Oh ya. Ya. Ya, barangkali begitu. Jadi my honey gitu ya. Apa bacanya? Itu. Ya, ya. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab ya bunayya. Kemudian anaknya ini sebenarnya anaknya kan memilih kekufuran dan sudah kafir, tapi diposisikan seakan-akan belum kafir. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Jadi diposisikan seakan-akan bukan kafir, padahal kafir. Ini uslub dakwah yang luar biasa. Saya ingat betul ini tafsir dari Syekh Abdurrahman Al-Qassas. Dulu kita ngikuti tafsir ini dengan Syekh Abdurrahman Al-Qassas ketika di Batu. Beliau menjelaskan, coba lihat uslubnya. Ya bunayya, panggilan kesayangan. Irkam ma'ana. Kemudian Nabi Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin. Kalau redaksinya janganlah kamu termasuk orang kafir, berarti ya memandangnya kafir. Tapi di sini karena lagi mendekati mendakwai, diposisikan seakan-akan belum kafir. Wala takum minal kafirin. Ini bisa kita tiru. Misalnya kita melihat kawan kita yang terjerumus karena mungkin pergaulan atau apa ya, sudah minum-minum khamr dan sudah mabuk-mabuk, tapi kita lagi mendekati mendakwainya, kita bilang, kamu jangan mabuk, kamu dan seterusnya, berapa minum khamr mahal dan seterusnya. Kita nggak bilang begitu, kamu boyo jangan ikut-ikutan mereka, seakan-akan belum bergabung. Ini uslub dakwah. Jadi lihat bagaimana Nabi Nuh memiliki semangat untuk mendakwai anaknya, tapi anaknya memilih kekufuran daripada keimanan. Maka ini
masyhad mu'thir, suatu fenomena yang sangat menyentuh hati, betapa hidayah itu mahal. Ini rubu' yang ketiga ya, rubu' yang ketiga. Kemudian rubu' yang keempat, rub'un yang keempat. Minha tasuqu lana as-surah al-karimah madara baina salihin wa qaumihi. Rubu' yang keempat dimulai dari kejadian atau sesuatu yang terjadi antara Nabi Soleh dan kaumnya, di mana Nabi Soleh memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Nabi Soleh mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Nabi Soleh memperingatkan mereka agar jangan mengganggu onta, ini onta spesial, onta khusus, dan seterusnya. Ini rubu' yang keempat. Dan rub'un yang keberapa? Yang kelima, hadithuha an janibin min qasasi ba'dil anbiya ma aqwamihim. Fatahaddatsna an qissati Syu'aib alaihissalam ma qaumihi, dan seterusnya. Ini rub'un yang kelima, kisah-kisah tentang nabi-nabi yang lainnya. Kisah-kisah tentang nabi yang lainnya. Termasuk tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam bersama kaumnya. Kemudian rubu' yang keenam, rubu' yang terakhir, jadi dibagi 6 rubu'. Surat Hud ada 6 rub'un. Fanaroha tubayinu biuslubin qawiyyin munzirin anan nasa sayatuna yawmal qiyamah minhum syaqi wa minhum sa'id. Jadi rukun yang ke-6 yang terakhir dari surat Hud, di mana surat Hud dibagi 6 rubu'. Di sini dijumpai penjelasan dengan uslub yang sangat kuat sekali, yang mengingatkan betapa manusia nanti pada hari kiamat dikelompokkan 2 macam kelompok. Syaqi, orang yang sengsara, dan sa'id, orang yang bahagia. Kemudian yang sengsara kemana jalannya, yang bahagia kemana jalannya. Ini globalnya dibagi menjadi 6 rubu'. Kemudian yang berikutnya, poin-poin besarnya dari surat Hud. Yang pertama, targhibun nas fi ta'atillah, memotivasi atau memerintahkan manusia agar berbuat ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam am asabahu min qaumihi. Wa min madahiri hadhi tasliyah anna surat al-karimah qad istamalat fi ma'dhami ayati ala qasasi ba'dil anbiya ma'aqwamihim. Poin yang kedua, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beratnya beliau menghadapi kaumnya. Bentuk hiburannya mana? Bentuk hiburannya adalah di dalam surat Hud ini dikisahkan kisah tentang nabi-nabi, di mana setiap nabi yang dikisahkan berhadapan dengan kaumnya yang semuanya berat. Jadi bukan kamu saja, wahai Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang berat. Kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya juga menghadapi kaumnya dengan berat. Jadi bukan kamu saja, kamu bukan yang pertama. Ini tasliyah, hiburan bagi Nabi. Kemudian poin utama yang ketiga, iqamatul adillah ala anna hadzal Qur'an min indillah wa laysa min kalamil bashar. Tegaknya hujah bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah, bukan dari ucapannya manusia. Di dalam surat Hud ini ditantang, kalian mengatakan ini Al-Qur'an bukan dari Allah tapi bikinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangkan 10 surat saja. Am yaqulu naftarah qul fa'atu bi asyri suwar. Ini dalam surat Hud.
Datangkan 10 surat saja. Kalau kalian mengatakan ini bikinan Muhammad, datangkan 10 surat saja. Wis, gak usah keseluruhannya, 10 saja. Nggak bisa kan? Maka ini iqamatul adillah, tegaknya dalil bahwasanya Al-Quran min indillah, Al-Quran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin utama atau pokok bahasan besar yang keempat, bayanu sunnatin min sunanillahi allati la tatakhallaf wa hiya annahu subhanahu la yadlimun nasa syai'an walakinna nasa hum alladhina yadlimuna anfusahum bi'aradihim anil haqqi wattiba'ihim lil huda wastihqaqihim lil 'uqubah allati hiya jazaa'u 'adilin li kulli dhalimin. Yang keempat ini adalah penjelasan tentang sunnatullah, bahwasanya tidak akan pernah meleset. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Maka dilihat, pengikut nabi-nabi Allah berikan balasan yang baik, yang menentang nabi-nabi Allah berikan balasan akibat sesuai dengan perbuatannya. Ini sunnatullah. Selesai. Ini pembukaannya. Insya Allah yang akan datang kita mulai per ayat insya Allah. Ini salah satu surat yang membuat Nabi menjadi beruban. Surat apa saja? Hud, Al-Waqi'ah, Mursalat, Ametasalun, Idza syamsu kuwirat. Ini menjadikan Nabi beruban. Makanya nanti kita mentadaburi, kita jadi beruban apa enggak. Itu ya. Kalau kita tidak jadi beruban, berarti pendalamannya atau penghayatannya tidak seperti Nabi, gitu ya. Kecuali sudah beruban. Jadi jangan bilang saya jadi beruban nih. Dari sebelumnya sudah beruban. Gitu ya. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.